Menghadap Allah. Sholat itu sifat. Sholat itu sifat. Ke Allah itu sifat. Jadi orang sholat itu orang yang bisa menanyai dirinya sifatnya ke Allah. Kalau Nabi Muhammad bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Yang dinamakan ulama itu orang-orang yang mewarisi kelakuan para nabi. Di situ tidak satu tapi para nabi. Semua nabi bisa ditiru untuk menghadap Allah. Cara sholatnya Nabi Adam itu hanya dengan berdiri. Di situ nggak ada baca-baca, tapi niatnya, hidupnya untuk Allah. Kalau Nabi Nuh sholatnya dengan duduk tahiyat. Oh, sholatnya Nabi Nuh dengan duduk tahiyat. Di situ pun menyerahkan hidupnya pada Allah. Kalau menghadap Allah. Kalau Nabi Ibrahim itu sujud. Itu pun untuk menyerahkan hidupnya pada Allah. Kalau Nabi Isa rukuk. Jadi mulai berdiri sampai sujud, yang saya jadikan kelakuan untuk saya. Di saat berdiri, di saat saya jaya, kaya raya, senangnya luar biasa diberi kesenangan Allah, sadar itu Allah yang memberikan, tidak membuat saya lupa pada Allah. Di saat saya terpuruk sujud, jatuh ke tanah, sadar yang mendaki saya jatuh Allah, tidak akan saya buat jauh ke Allah. Itulah filosofi sholat yang sudah menjadi kelakuan untuk saya. Sebenarnya akan membuat orang masuk surga atau enggak itu agama atau kelakuan? Kelakuan. Kelakuan ya. Kelakuan. Berarti agamamu, apapun agamanya, los ya, bebas ya. Bisa. Yang penting kelakuannya untuk Allah, sadar. Kelakuannya untuk yang, kalau Hindu Sang Hyang Widi, kalau kejawen Sing Maha Kuwasa, kalau yang gaduh-gaduh campur-campur Islam kejawen Allah. Berarti kita di dalam Islam disuruh puasa, disuruh zakat, disuruh sholat, semuanya itu sebenarnya tujuannya untuk latihan supaya kita berperilaku baik kepada sesama atau bagaimana? Di situ ayatnya as-sholatu lidzikri. Arti sholat itu untuk berzikir. Zikir itu untuk apa? Untuk menghadap Allah. Hidupnya ini diserahkan ke Allah. Jadi yang dari Arab itu jangan dibawa tradisinya, tapi bawalah sarinya. Sarinya untuk sholat itu untuk menyembah Allah. Dalam hal menyembah Allah tidak harus seperti orang Arab. Kalau memang orang Arab harus begitu, kita orang Jawa punya keyakinan sendiri. Kita orang Jawa punya keyakinan sendiri. Dalam sholat itu untuk menghadap Allah. Apa kalau hanya berdiri, hanya duduk, hanya tidur tidak bisa untuk menghadap Allah? Apa yang rukuk sujud berdiri itu pasti menghadap Allah? Tidak. Jadi kita tanya hati kita, sifat kita di waktu sholat itu, yang melakukan takbiratul ihram, yang melakukan rukuk sujud itu asli hatinya untuk Allah apa enggak? Kalau saya pernah menghadapi konsultasi dengan seorang kiai besar, dia menanyai saya, wailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Tolong jawab, mengapa orang sholat kok dimasukkan neraka? Well, saya lempar ke situ dulu. Tolong jawab dulu. Tolong Anda jawab dulu. Nah, menurut dia, orang yang sholat masuk neraka well itu sholatnya yang sak kobre, arang-arang. Kober sholat, gak kober gak sholat.
Saya jawab, kalau versi saya, wailul lil musallin. Lil musallin, musallin itu pasti orang itu sholatnya nggak pernah godang. Tapi mengapa dimasukkan neraka? Well, karena dia itu alladzina an sholatim, di dalam sholat itu lupa, tidak menghadap Allah. Bah, gini, saya meyakini ya bahwa ketika seseorang itu levelnya sudah tinggi ya, entah itu level spiritual atau level beragama, maka dia tidak akan pernah membenci siapapun. Dia akan mencintai siapapun tanpa syarat. Mencintai siapapun tanpa syarat. Betul. Apakah itu sebagai perwujudan bahwa sesungguhnya orang itu sudah bisa bermakrifat, atau memang sudah bisa memandang seluruh makhluk itu serupa dengan dirinya, merupakan wujud dari keilahian, atau bagaimana, Pak? Kalau versi saya, ya nggak ada urusan sama marifat. Ini saya katakan lagi, Al-Quran itu bahasa sifat. Ayat pertama yang Allah turunkan pada Rasulullah, yang harus dilakukan Rasulullah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan membawa nama Tuhanmu yang sudah menciptakan. Jadi di sini Rasulullah menerapkan kelakuannya apa? Dia hanya bertablek, ditolak orang macam apapun, sadar Allah yang memberikan watak dia. Iman itu hak Allah, bukan saya, hanya bertablek. Jadi tetap kita sayangi mereka. Cacat apapun mereka, itulah pemberian dari Allah kok kelakuan mereka. Kita tidak bisa merubah kelakuan mereka, yang merubah Allah. Iman itu hak Allah, bukan kita yang merubah. Jadi mereka tetap kita sayangi. Kalau sekarang ini enggak iman, siapa tahu lain waktu iman. Kalau memang sekarang ini dia tidak iman, siapa tahu anaknya iman. Tetap kita hormati pendapat mereka, keyakinan mereka, kita hormati. Mereka tidak harus yakin seperti kita. Kita hanya mengajak ke Allah. Kalau ditolak, ya silahkan. Allah aja sifatnya berkehendak, bukan memerintah. Kalau Allah memerintah, sifatnya manusia. Contoh kru emas, ya emas perintah untuk mendapatkan gaji. Kalau Allah sifatnya memerintah, kalau tidak patuh, mengapa mereka masih diberi makan? Berhubung berkehendak, tetap mereka diberi hidup, diberi rezeki, diberikan mobil, walaupun nggak iman. Tapi di situ i'malu ma'astutum ya selakonon sakarab, tapi innallaha bima ta'maluna basir. Nah, di Al-Quran ayat itu terkandung faedah istidraj dalam ilmu sorofnya. Apa? Dilulu, digonggong itu apa bahasa Indonesianya? Saya nggak tahu. Pokoknya dilosdol lah oleh Allah. Dilosdol oleh Allah. Karena mereka tidak sadar sebetulnya hidup itu nggak pernah mati. Yang mati itu jasad. Hidup nggak pernah mati, yang mati itu jasad. Yang menentukan kehidupan selanjutnya dengan jasad yang baru itu hidup kita di dunia. Kalau nggak mau menuruti kehendak Allah, ya rasakan kesengsaraan di kehidupan yang kedua, gitu aja. Jadi kita mengajak, menyampaikan untuk Allah, rileks aja, ditolak orang, dicaci orang, nggak pernah merasakan sakit hati. Karena itu ayat-ayat Allah, semua ayat Allah. Iya. Bahwa seperti apa kemudian bentuk kehidupan yang kedua, yaitu urusan nanti. Urusan mereka, tanggung sendiri. Iya. Berarti kalau panjenengan memanai hidup ini, sebenarnya yang paling utama kalau diperas itu apa kira-kira? Hakikat hidup itu disuruh apa kalau diperas? Diperas ya sadar kita ke Allah, sadar kepada Tuhan yang menciptakan kita. Iya, kan dari ayat Al-Quran, apabila ayat Al-Quran dibaca akan bergetar hatinya. Mengapa bisa bergetar? Mengapa orang mendengarkan orang tadarus dibacakan ayat kok tidak bisa bergetar? Karena mereka memandang bacaannya tidak sifatnya Al-Quran. Sifat Al-Quran itu apa? Bukan bacaan, tapi sadar. Inti Al-Quran sadar. Di waktu kita dihentak takdir yang luar biasa sakitnya, inilah bergetar.
bergetar, sadar ya Allah. Jenengan ya Allah sing paring takdir ngaten iki lilo. Itulah bisa bergetar. Di saat kita jaya bergetar. Al-Quran itu sejalan dengan hidup kita tiap hari. Kalau dalam Al-Quran ayatnya gini, maaf ya kalau saya singgung luar sedikit aja. Umumnya kan orang itu kalau mengebabkan syukur langsung dipenggal tengah ayat, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi mereka memahami bersyukur itu kalau mendapat kenikmatan aja, biar ditambah nikmatnya, biar tambah rezekinya. Sekali lagi Al-Quran bukan untuk finansial tapi untuk iman. Awal ayatnya tidak dibaca. Awal ayatnya apa? Wa itta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Wa itta'adzana rabbukum. Wa itu dikala saat ini, dikala saat itu saat ini, dan ketika saat hidup kita ini, itu saat ini, tidak nanti. Saat ini atas izin Allah hidup kita ini. Ta'adzana dengan izin Rabbukum itu yang merawat kita. Robba kan yang merawat kita. Ya inilah Allah memberikan kehidupan, memberikan fasilitas pada kita saat ini. Ya saat ini enak-enak itu asli dari Allah. La in sakartum, kalau kita syukuri di saat kita misalnya enak nggak enak ini akan ditambah lagi, ditambah nikmat imannya. Karena ya Allah, di saat misalnya saya menanam padi, besok panen, malamnya dihabiskan tikus. Apa tikus yang menghabiskan? Allah yang menghabiskan, tikus hanya perantara. Di saat itulah itta'adzana, ya Allah dengan izin jenengan tikus yang telasakan menghabiskan padi saya. Syukuri kembali, sadar. Kalau kita menempati sadar akan ditambah iman kita. Apabila kita kufur, inna adab Allah akan sakit. Gimana nggak sakit? Besok panas karena kaget, nggak sadar kalau yang menghabiskan itu Allah, tapi tikus sakit jantung, mati. Kadangkala stroke. Inna adab Allah lebih pedih. Kadangkala ditakdir jualan sepi, nggak sadar itu Allah yang memberikan sepi. Mencari kambing hitam, akhirnya apa? Mencari amalan, mencari syarat, keluar imannya. Adab yang datang apa? Imannya hilang, jauh dari Allah karena tidak terima dengan takdir. Kira-kira ibadahnya Nabi Ibrahim dulu seperti apa kira-kira? Ya menyembah Allah. Dalam Al-Quran kan, dalam Al-Quran Nabi Ibrahim contoh pencarian. Dikala melihat matahari, dia mengira dia Tuhannya. Begitu matahari terbenam, saya tidak menyembah sesuatu yang terbenam. Di saat melihat gunung, ya gitu. Akhirnya turun apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Saya hanya menghadap pada Allah, baru bisa menghadap Allah dengan bimbingan Allah. Sholatnya Nabi Ibrahim kira-kira seperti apa waktu itu? Kalau sholatnya Nabi Ibrahim itu dengan bersujud, hanya bersujud. Bersujud ya? Iya. Bersujud. Tapi kan kadang tidak masuk akal ya jika kemudian Rasulullah menyepi, padahal itu adalah fase di mana kemudian ada anugerah yang sangat luar biasa yang diturunkan kepada seluruh umatnya, dan itu kemudian dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak bisa ditiru gitu kan, tidak masuk di akal kadang Pak. Ya bisa ditiru, tapi alangkah baiknya yang ditiru itu setelah Rasulullah sempurna menjadi Rasul. Rasulullah sempurna menjadi Rasul itu setelah mendapatkan wahyu. Sebelum menjadi wahyu, belum menjadi utusan, masih orang biasa. Masih orang biasa ya. Namanya belum utusan. Iya. Oke. Disahkan oleh Tuhan menjadi Rasul itu kan, kalau tidak karena budi pekerti dan perilaku yang layak ditiru kan ya nggak mungkin orang bisa dipilih jadi kekasihnya Allah. Rasulullah itu hanya jalan keluarnya Al-Quran, contoh manusia yang melakukan Al-Quran.
Makanya di usia 8 tahun dia dibersihkan oleh Allah melalui malaikat.